Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi. Salam sehat. Anak-anak pasti sudah siap untuk menjalankan tugas hari ini. Hebat semua, Tuhan berkati anak-anak. Dan satu, kalau anak-anak mengalami kejenuhan, ada minta bimbingan Tuhan untuk bisa mengatasi semua permasalahan. Kita berdoa supaya COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bertemu secara offline di sekolah. Kerinduan anak-anak juga merupakan kerinduan bubur. Ya, saat ini Tuhan berkati anak-anak supaya anak-anak boleh menjalankan tugas pagi ini, hari ini dengan baik. Khususnya kita akan mulai pelajaran dalam matematika. Anak-anak, seperti biasanya, Bubur sudah menyediakan materi di Google Classroom. Juga Bubur sudah menyediakan menyediakan tugas atau latihan di Google Classroom, ya, sehingga semuanya dijalankan dengan baik. Ditambah saat ini Bubur akan menjelaskan lewat video. Tidak usah mencatat, anak-anak bisa lihat di Google Classroom untuk materi. Dan ini nanti videonya juga anak-anak bisa diulang ketika anak-anak kesulitan. Tapi saya kira enggak kok, karena yang namanya pecahan sudah ada di kelas 5 juga ya. Tinggal kelas 6 itu mengulang. Hebat. Konsentrasi. Ya, konsentrasi, anak-anak belajar dengan baik. Oke, saat ini Bubur akan mengajarkan atau mengulang tentang dua materi pokok bahasan, dua pokok bahasan. Yang pertama adalah kemarin sudah menyederhanakan pecahan. Ya, ada pecahan senilai, kemarin disinggung sedikit, menyederhanakan pecahan. Nah, sekarang Bubur ulang, menyederhanakan pecahan. Kemudian yang kedua adalah mengurutkan pecahan. Ya, yang kita akan pelajari menyederhanakan, ngulangi minggu kemarin. Yang kedua adalah mengurutkan pecahan. Anak-anak harus disiplin loh. Setiap kali sudah ada pembelajaran, anak-anak langsung selesaikan semua tugasnya. Oke? Itu. Ya. Terima kasih anak-anak mendengarkan. Kita akan mulai, ya. Tadi sudah berdoa, Tuhan Yesus berkati anak-anak. Bubur minta saat ini Tuhan Yesus berkati anak-anak supaya anak-anak bisa konsentrasi, bisa menerima dengan baik dan bisa mengerjakan. Ya. Yang pertama adalah menyederhanakan pecahan, ya. Kita akan mulai menyederhanakan pecahan, ya. Ini contohnya 30/50. Menyederhanakan pecahan kemarin sudah loh. Menyederhanakan pecahan, membuat nilai pecahan itu paling kecil. Ya, paling kecil. Menyederhanakan itu dibuat pecahannya tetap senilai tapi paling kecil. Ya, diambil yang terkecil. Langkahnya apa yang kemarin? Dengan cara membagi pembilang dan penyebut sama besar, ya. Ya, saya ulangi, langkahnya yang kemarin adalah membagi pembilang dan penyebut sama besar. Itu menyederhanakan pecahan. Coba sekarang contohnya, lihat di sini Bubur. Ya, contohnya adalah
30/50. Kalau disederhanakan, membagi penyebut dan pembilang dengan angka yang sama sampai sekecil-kecilnya. Nah, langkah ini coba sekarang dilihat. Ya, ukur, perlihatkan. Ya, bentuk yang sederhana. 30/50. Kita ambil ini 30/50 ya. Sama dengan kita bagi mulai dengan bilangan 2. Bisa nggak dibagi 2? Oh bisa, kita mulai dengan 2. 30 dibagi 2. Terus kalau di atas pembilangnya ini dibagi 2, maka penyebutnya juga harus dibagi 2. Berarti 50 dibagi 2. Hasilnya 30 dibagi 2 berapa? 15. Ini 15. 50 dibagi 2, 25. Loh, belum sederhana. Bisa dibagi lagi. Dibagi 2 lagi nggak bisa. Dibagi 3, 15-nya bisa. Tapi 25-nya nggak bisa. Dicari bilangan yang bisa membagi atas dan bawah, pembilang dan penyebut. Dipilih 5. 15 dibagi 5. Terus kalau di atas pembilangnya dibagi 5, penyebutnya juga dibagi 5. 25 dibagi 5. Sama dengan berapa ya? Kita lihat ini. Sama dengan berapa? Coba. Kita lihat di sini. Tadi hasilnya 15/25 kan? Dibagi 5 ya kan? Tadi sama dengan 15 dibagi 5 dapat 3, 25 dibagi 5 dapat 5. Masih bisa dibagi lagi enggak? Oh, ternyata enggak ya. Nah, kalau sudah selesai tidak bisa dibagi lagi, ini namanya yang paling sederhana. Yang paling sederhana. Jadi, tadi 30/50 ya. 30/50 ini hasilnya setelah disederhanakan hasilnya 3/5. Dengan langkah tadi membagi. Itu namanya menyederhanakan. Ya, sudah selesai satu dulu ya. Loh, kalau dibuat tidak panjang gimana, Bu? Bisa nggak ya? Bisa juga ya. Menyederhanakan pecahan itu langkah yang pertama kalau masih belajar, masih belum cepet, caranya dengan dibagi. Tahu ya? Hebat anak-anak ya. Nah, kalau sekarang ada nggak Bu yang secara singkatnya? Wah, ini ada nggak ya yang secara singkat? Ada. Kalau secara singkat pasti ada. Caranya gimana? Cara singkatnya. Ya, oke. Teng. Kita lihat ini. Cara singkatnya. 30/50 tadi hasilnya setelah disederhanakan 3/5. Nah, ini tidak usah dibagi ya. Tidak usah dengan cara dibagi panjang banget gitu ya. Tetapi anak-anak kan sudah tahu kan KPK FPB kan. Kalau lupa dilihat lagi.
Oke, nah dengan cara membagi FPB-nya. FPB bilangan 30 dan 50 itu adalah 10. Loh, kok bisa 10, Bu? Ya diingat-ingat lagi, coba dilihat lagi. Cara mencari FPB dan KPK seperti apa? Oke ya. Jadi di sini FPB-nya 10, berarti 30 dibagi 10, 50 juga sama dibagi 10, hasilnya 3/5. Sama kan? Kalau dipilih-pilih mana? Pilih yang singkat, tapi syaratnya anak-anak harus tahu dan mengingat lagi tentang FPB. Kalau sudah ingat cari FPB, ketemu FPB, bagi aja pembilang dan penyebutnya dengan FPB-nya. Oke, tidak usah seperti cara yang pertama tadi. Bagi. Gampang yang ini ya, ternyata ya, gampang yang ini. Tapi syaratnya ini yang warna merah. FPB harus tahu, harus ingat lagi. Itu ya, itu cara menyederhanakan pecahan. Coba sekarang Pupur punya soal ini ya. Punya soal contoh yang kedua ini. Contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua adalah 24/36. 24/36. Nah, 24 kalau memakai cara yang pertama tadi harus dibagi-bagi. 24 bagi 2, 36 bagi 2, hasilnya 12. 12 dibagi 2 lagi, 18, bisa dibagi 2 semuanya. Hasilnya 12 bagi 2 sama dengan 6. 18 bagi 2 sama dengan 9. Terus bagi lagi, 6 bagi 2 bisa, tapi 9-nya nggak bisa. Yang bisa dibagi 3. 6 bagi 3, 9 bagi 3 juga. 6 bagi 3 hasilnya 2, 9 bagi 3 hasilnya 3. Ini jadi bentuk 24/36, bentuk sederhananya adalah 2/3. Ya, 2/3. Oke, ya. Coba anak-anak, kalau misalnya dibuat secara apa? Singkat berapa ya? Dibuat secara singkat. Bisa nggak anak-anak? Coba. Bisa nggak? Bisa nggak? Ayo. Bisa? Oh, bisa. Coba. Sekarang kalau 24 dibagi 12 dapat berapa? Yo, 24 bagi 12. Kan 2. 36 bagi 12 berapa? Kan 3. Jadi sama 2/3 ya. 12 itu adalah FPB-nya. Jadi 24 dan 36 FPB-nya 12. Langsung 24 bagi 12 dapat 2. 36 bagi 12 dapat 3. Hasilnya 2/3. Itu secara singkatnya, tidak melewati jalur. Bu, kalau belum bisa lewat jalurnya boleh nggak? Boleh. Kalau secara memakai FPB tadi boleh nggak? Boleh ya. Akan lebih cepat. Tapi syaratnya harus dipenuhi dulu. Mengingat mencari FPB. Oke, jelas ya? Jelas ya? Ya, sip. Kalau sudah jelas, nanti ada soal, dicoba
mencoba. Anak-anak mencobanya di dalam kertas, terus nanti tinggal klik A, B, C, D di Google Classroom. Tidak boleh anak-anak menjujuk. Menjujuk ya apa? Langsung buka Google Classroom, lihat terus A, B, C, D, A, B, C. Nah, enggak, orek-orek dulu. Bu Raja buat soal pakai orek-orek loh. Kadang aja masih keliru. Ya, apalagi kalau enggak pakai orek-orek. Ya, itu. Ya, oke. Ya, satu selesai. Menyederhanakan pecahan ada 2 cara. Yang pertama, membagi terus sampai hasilnya terkecil. Yang kedua, membagi dengan FPB-nya. Nah, tadi sudah ya. Nah, 1 selesai. Nggak lama kan? Cepet ya. Terus yang kedua sekarang, kalau kemarin kita belajar mengurutkan bilangan. Anak-anak kalau misalnya Pupur punya 1, 2, 3, 4, 5, suruh mengurutkan dari besar, anak-anak tahu. Kemarin sudah belajar mengurutkan bilangan bulat. Ya, ternyata di dalam pecahan pun ada tugas atau pokok bahasan yang mengurutkan pecahan. Bisa enggak? Oh, bisa. Kemarin aja negatif-negatif bisa kok, sekarang enggak bisa, bentuknya pecahan. Nah, ini mengurutkan pecahan. Ya, ini mengurutkan pecahan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah, baca di sini, penyebut sama. Ya, penyebut sama. Jadi, mengurutkan pecahan dengan penyebut sama. Wamping banget. Kalau anak kelas 1 aja bisa ya. Ya, mengurutkan pecahan itu yang pertama kita akan pelajari dengan penyebut yang sama. Ya, penyebut yang sama. Oke, contohnya ini. Coba anak-anak lihat di sini. Ada 11/15, 7/15, 3/15, 2/15. Ya, coba sekarang ini ya. Sekarang ini tugasnya adalah mengurutkan pecahan mulai dari yang besar. Ini tugasnya ya. Coba ini. Ada 7/15, 2/15, 3/15, 11/15. Tugasnya dari besar ke kecil. Urutannya dari besar ke kecil. Dari besar ke kecil. Gimana ya caranya? Ini penyebutnya sama semua. 15, 15, 15, 15. Penyebut yang sama, gampang loh. Caranya gimana? Dengan melihat pembilangnya. Kalau penyebutnya sama, ngurutkan itu tinggal melihat pembilang. Pembilang yang diminta dari besar, ya pembilang yang besar yang mana? 7, 2, 3, 11. Yang paling besar yang mana? Bagus, 11. Berarti 11/15 letakkan di depan. Jadi urutnya 11/15. Terus berapa lagi? Bagus, 7/15. Terus berapa lagi? 3/15. Terus berapa lagi?
2/15. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Kalau penyebutnya sama, lihat pembilang yang besar. Kalau suruh ngurutke dari yang besar. Kalau suruh ngurutke dari yang kecil, ya lihat pembilang yang kecil. Oke, dengan catatan penyebutnya sama. Penyebut sama. Ya, lihat pembilangnya. Kalau suruh dari besar, pembilangnya yang paling besar. Tadi 7. Tadi soalnya ini 7/15, 2/15, 3/15, 11/15. Dari yang besar ke kecil, hasilnya paling gede 11/15. 7/15, 3/15, 2/15. Ini ya, mudeng kan ya, jelas ya. Anak-anak pinter kok semuanya, dan ini tinggal mengulang kok ya. Di kelas 5 sudah. Nah, sekarang coba kalau yang kedua itu penyebutnya berbeda. Yang kedua adalah penyebut berbeda. Ingat, kalau tadi penyebut sama. Kalau yang kedua ini penyebut berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, bagaimana, Bu? Wah, gampang sekali, nggak sulit. Ya, misalnya ya sekarang contohnya ini. Nah, ada pembagian irisan semangka itu ya. Nah, irisan semangka ini dibagi, kemudian yang menerima adalah Angga. Nah, Angga ini menerima 1/3 ini, 1/3 bagian. Kemudian Ida menerima 1/6 bagian. Nah, yang ketiga Adi menerima 1/4 bagian. 3 orang ini ditulis bahwa Angga 1/3, Ida 1/6, kemudian Adi 1/4. Nah, dari cerita ini suruh mengurutkan bilangannya. Coba sekarang urutkan dari yang kecil. Nah, nggak bisa kalau kita melihat dari atas pembilangnya, karena penyebutnya berbeda. Nah, caranya bagaimana? Caranya karena bisa diurutkan kalau penyebutnya sama, maka di sini juga harus disamakan penyebutnya. Nah, menyamakan penyebut bagaimana caranya? 3, 6, 4. Nah, dijadikan penyebut berapa coba? Kalau dipilih dijadikan 6, 3 supaya jadi 6, bisa dikalikan 2. 4 nggak bisa, supaya jadi 6 kali berapa? Harus bilangan cacah dalam pengaliannya, bilangan asli dalam pengaliannya. Nah, caranya anak-anak kalau tadi FBB, sekarang dibalik dong. Lebih cepat kalau kita menggunakan KPK. Ya, KPK. Nah, supaya penyebutnya sama, sekarang coba lihat pupur sini. Nah, ini tadi 1/3. Waduh, kalau kita jadikan 6 nggak bisa. Kita jadikan 12. Ini per 12. Nah, per 12. 1/3. Sub 3 jadi 12, harus kalikan 4.
Kalau menyederhanakan tadi dibagi, sekarang dikali ya. Terus di atas pembilangnya 1 kali 4. 1 kali 4, 4. 3 kali 4, 12. Nah, sekarang 1/6. Jadikan 12, 6-nya kali 2. Nah, kemudian di sini juga, 1 kali 2. 2 kali 1 boleh. Ini 1 kali 2 ya. Terus sekali lagi 6 supaya jadi 12. Ini kali 2. Terus di atas juga dikalikan 2. 1 kali 2. Hasilnya 2/12. 1/4. 4-nya supaya jadi 12. 4-nya supaya jadi 12. Ini dikalikan 3. Di atas 1-nya juga harus dikalikan 3. 1 kali 3, 3. 4 kali 3, 12. Sekarang sudah sama kan penyebutnya? Ya, sudah sama kan? Kalau sudah sama seperti tadi, lihat pembilangnya. 4, 2, 3. Ini tadi disuruh dari kecil. Dari yang terkecil, yang paling kecil pembilangnya berapa? 2, berarti 2/12. Terus 3/12. Terus 4/12 ya. Sekali lagi, kalau penyebutnya berbeda harus diubah menjadi penyebut yang sama ya. Nah, lebih cepat kalau anak-anak ingat mencari KPK. Tapi kalau lupa, ya udah, ini kali berapa ya? Jadi penyebut berapa ya dipilih. Asal ketiga-tiganya bisa dipakai untuk membagi. Kalau 12 bisa nggak dibagi 6? Oh, bisa. 12 bisa nggak dibagi 3? Oh, bisa. 12 dibagi 4 bisa nggak? Bisa. Oh, pilih 12. Jadi urutannya menjadi ini 2/12, 3/12, 4/12. Nah, 2/12 tadi berapa? Oh, 1/6. 3/12 tadi berapa? 1/4. 4/12 tadi berapa? 1/3. Jadi urutannya 1/6, 1/4, 1/3. Ini dari yang kecil. Oke, sekali lagi mengurutkan pecahan ketika penyebutnya sama hanya dengan melihat pembilang. Kalau penyebutnya beda, ubah dulu menjadi penyebut yang sama, baru dilihat pembilang. Oke, jadi ini pelajarannya hari ini. Ada 2 pokok bahasan. Yang pertama adalah menyederhanakan pecahan. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini? Kita mempelajari hari ini ada 2 pokok bahasan. Yang pertama adalah menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan tadi dengan cara membagi bilangan sampai hasilnya terkecil, atau dengan menggunakan pembagian dicari dulu FPP-nya. Yang kedua, pokok bahasan yang kedua adalah menyederhanakan pecahan. Bagaimana caranya? Caranya melihat. Kalau penyebutnya sama, tinggal ngurut ke melihat pembilang. Pembilangnya yang diminta, yang besar ya ambil yang besar, terus sampai terkecil. Kalau minta yang kecil, ya ambil yang terkecil terus ke yang besar gitu. Tapi kalau penyebutnya beda, itu disamakan penyebutnya. Anak-anak bisa pilih bilangan apapun, berapapun, asal penyebut itu bisa dibagi oleh bilangan penyebut yang diketahui.
Oke, sudah jelas ya. Nah, sekian dari Pupur. Tugasnya anak-anak sergap menjalankan tugas, nggak jenuh. Tuhan berkati, dan nanti di hari berikutnya akan ketemu. Syukur nanti kalau hasilnya anak-anak sudah baik, Pupur akan lanjut ke operasi hitung. Tapi kalau nanti belum, hari Kamis Pupur akan beri tugas lagi ya. Itu selamat bertugas, selamat belajar, selamat bersukacita. Tuhan berkati anak-anak. Hari ini anak-anak diberkati oleh Tuhan. Amin. Oke, sampai jumpa. Terima kasih anak-anak. Anak-anak hebat.